Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri selaku sebagai moderator, Indonesia ID Putra dengan NPM 135, Ringgit Fatmawati dengan NPM 117, Ricci Wulandari dengan NPM 097, dan Drumiati dengan NPM 167. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata dan khayalan. Jadi dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Struktur dongeng yang pertama yaitu pendahuluan, berisikan kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, isi, kejadian atau peristiwa, merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu penutup, merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri sebuah cerita. Unsur dongeng yang pertama yaitu unsur intrinsik. Di dalamnya terdiri dari tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua yaitu latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima ada penokohan. Penokohan adalah watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Bagian dari unsur ekstrinsik yaitu yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Ada beberapa contoh latar belakang masyarakat ini, antara lainnya yaitu pertama, ideologi negara. Kedua, kondisi politik. Ketiga, kondisi sosial. Keempat, kondisi ekonomi. Dan yang kelima, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Beberapa faktor dari latar belakang pengarang ini diantaranya yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Ciri-ciri dongeng. Di bawah ini merupakan beberapa ciri dongeng yang benar yaitu 1. Diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Alur cerita singkat dan cepat. 3. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. 5. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Jenis-jenis dongeng. Di bawah ini merupakan jenis-jenis dongeng diantaranya. Yang pertama, mite. Mite merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, serta hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, sage. Sage merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seseorang tokoh. Yang ketiga, fabel. Fabel merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini ialah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Yang keempat, legenda. Legenda merupakan dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa, kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Yang kelima, cerita jenaka.
Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara merupakan cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang dan juga alat lainnya. Yang ketujuh, cerita perempuan. Cerita perempuan merupakan suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.